Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jamaah salat maghrib sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Selasa yang membahas pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sholat musafir dan sholat orang sakit. Sholat musafir dan sholat orang sakit. Yaitu kita masih melihat tersisa beberapa hadis yang membicarakan tentang sholat bagi seorang musafir. Yaitu kali ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqsurus sholata fi aqalla min arba'ati burud." Janganlah kalian mengqasar sholat pada jarak yang kurang dari 4 burud. Janganlah kalian mengqasar sholat pada jarak yang kurang dari 4 burud. Min Makkah ila Usfan, yaitu jaraknya antara Mekah sampai Usfan. Usfan ini juga nama suatu tempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Was sahih annahu mauquf. Namun yang sahih hadis ini cuma perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Seperti itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik, hadis ini membicarakan tentang masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Berapa jarak bagi seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, dia boleh mengqasar salat. Kalau dilihat dalam hadis ini jadi pendapat dari jumhur atau kebanyakan ulama yang menyatakan bahwasanya jarak safar itu adalah 4 burud. Berapa jarak 4 burud? Diberi catatan 4 burud itu sama dengan 80-an kilometer. Ya, 4 burud itu jarak ketika seorang itu telah menempuh 80-an kilometer. Maka ini yang jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab kebanyakan ulama. Mereka berpendapat bahwasanya kita boleh bersafar, kita boleh mengqasar salat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat setelah menempuh jarak 80-an kilometer. Dihitung 80 kilometer tadi dari batas kota. Dihitung 80 kilometer tadi dari batas kota. Maka siapa saja yang telah mencapai jarak tersebut, maka dia itu boleh mengqasar salat. Namun kalau kurang dari itu menurut jumhur belum disebut sebagai seorang musafir dan belum boleh menjamak, belum boleh mengqasar salat. Nah, ini pelajaran dari hadis tadi. Namun dikatakan tadi hadis yang lemah kata Ibnu Hajar, atau dapat dikatakan sahihnya cuma sampai perkataan Ibnu Abbas saja. Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru."
Kata Nabi SAW, sebaik-baik umatku ketika berbuat dosa, maka dia beristighfar. Ketika berbuat dosa, maka dia beristighfar. Ketika dia bersafar, maka kalau mau disebut umat yang terbaik, maka dia mengqashar sholat, dan dia juga tidak berpuasa ketika itu. Nah, diberi catatan oleh Ibnu Hajar, hadis ini akhrajahu Tabrani fil Awsat bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, namun sanad hadis ini bermasalah, yaitu dikatakan sanadnya itu lemah, dhaif. Wa huwa fi mursal Sa'id bin Al-Musayyib indal Baihaqi mukhtasar. Dan hadis ini juga dikeluarkan secara mursal. Mursal itu artinya tabi'in itu ngomong langsung, Nabi SAW itu bersabda. Padahal tabi'in ini tidak bertemu dengan sahabat itu. Dia menghapus sahabat, dia mengatakan Rasul SAW bersabda. Maka di sini disebut hadis mursal. Nah, Sa'id bin Musayyib katakan Rasul bersabda. Ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi secara ringkas. Kalau disebut hadis mursal juga, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Intinya tentang masalah yang pertama, faedah yang bisa kita ambil, orang yang berbuat dosa, maka hendaklah dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan istighfar ini dengan ucapan sederhana, dengan seorang itu mengucapkan astaghfirullahal azim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Namun kata para ulama seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istighfar semakin sempurna kalau seseorang itu mengiringinya dengan taubat. Istighfar itu semakin sempurna kalau seseorang itu mengiringinya dengan taubat. Ketika terjatuh dalam dosa besar, dia beristighfar, kemudian dia juga bertobat. Dikatakan bertobat jika seseorang melakukan 3 syarat, kata Imam Ibnu Katsir. Ya, seseorang dikatakan bertobat jika dia melakukan 3 syarat, kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, an-nadam, yaitu menyesali dosa yang telah lalu. Ya, yang pertama an-nadam, yaitu menyesali dosa yang telah lalu. Dia bukan senang dengan dosa yang ada, dia sesali, benar-benar menyesal. Kemudian yang kedua, orang yang bertobat, dia kembali taat. Ya, dia kembali taat pada saat ini. Artinya maksiat dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan kewajiban, berarti dia melakukan kewajiban itu lagi. Misalnya seorang yang seringnya meninggalkan sholat. Kalau dia ingin bertobat, maka dia kembali mengerjakan sholat. Ya, kalau dia berbuat maksiat, maka segera dia tinggalkan maksiat tadi. Kemudian yang ketiga, bertekad al-azimah, yaitu bertekad tidak mau mengulangi dosa tersebut lagi di masa akan datang. Bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, dan inilah yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan orang yang bertobat ya jika memenuhi 3 syarat tadi. Kalau tidak memenuhi 3 syarat tadi, maka tidak disebut bertobat dengan sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sempurna. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sempurna. 3 syarat tadi yang dipenuhi kalau dikatakan orang itu bertobat. Maka sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, istighfar itu semakin sempurna jika seseorang itu mengiringinya dengan taubat. Kalau ingin melaksanakan sholat sunah taubat, lebih bagus lagi. Kalau ingin melaksanakan sholat sunah taubat, lebih bagus lagi. Maka ini yang pertama, dikatakan sebaik-baik umat, ya, sebaik-baik umat Nabi Muhammad, yaitu ketika dia berbuat kesalahan, maka dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini, wa iza safaru qasaru, jika dia bersafar, maka dia mengqashar salat, menjadikan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Menjadikan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu namanya mengqashar.
Dan ini berlaku untuk sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Berlaku untuk sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat tadi boleh dikosor, 4 dijadikan 2. Dari hadis ini menunjukkan kosor sholat saat safar lebih baik daripada mengerjakan sholatnya sempurna 4 rakaat. Ya, kosor sholat saat safar itu lebih baik daripada sholatnya dikerjakan 4 rakaat secara itmam, secara sempurna. Kemudian di sini juga menunjukkan ada keringanan lagi saat safar, yaitu dibolehkan membatalkan puasa. Ya, dibolehkan ketika itu untuk membatalkan puasa. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, ya, boleh memang seorang saat safar dia boleh tidak berpuasa ketika itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang sakit atau bersafar melakukan perjalanan jauh, maka ketika dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Ini kata para ulama, ayat ini menunjukkan saat safar boleh tidak berpuasa. Namun para ulama katakan pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, kalau punya kekuatan, punya kemampuan saat safar, ada berbagai macam kemudahan. Berpuasa tidak ada kesulitan, maka lebih bagus tetap puasa. Namun kalau saat kita itu bersafar, saat itu mendapati kesulitan karena mesti melakukan perjalanan jauh lewat darat selama 4 hari 4 malam. Pergi ke Sumatera 4 hari 4 malam, sulit untuk berpuasa. Maka ketika itu bagusnya tidak berpuasa. Jadi lihat kondisi orang itu seperti apa. Intinya di sini hadis yang dhaif, namun maknanya sebagiannya itu benar. Ya, sebagiannya itu benar. Kita katakan tadi, sebaik-baik orang adalah sebaik-baik orang adalah orang yang mau beristighfar tatkala berbuat salah. Lebih sempurna lagi kalau diiringi dengan taubat. Kemudian ketika safar boleh ambil keringanan. Yang pertama boleh mengqashar sholat. Kemudian yang kedua boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian pembahasan berikutnya lagi tentang sholat orang yang sakit. Ya, tentang sholat orang yang sakit. Hadis ini sebenarnya sudah disebutkan di pembahasan sholat sebelumnya, yaitu hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Kanat bi bawasir." Aku itu punya penyakit bawasir. Ini suatu nama penyakit yang susah orang untuk sholat. Fasa'altu Nabiya SAW anis sholah. Aku menderita penyakit bawasir seperti ini. Kemudian aku menanyakan kepada Nabi SAW, bagaimana cara sholatku? Karena dia ketika itu sulit sholat, punya penyakit semacam ini. Maka dia tanya, bagaimanakah cara sholatku? Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan kepada Imran bin Husain, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri saat mampu. Fa illam tastati fa qa'idan, jika tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati, jika tidak mampu lagi maka salatlah dalam keadaan ala jambin, dalam keadaan berbaring. Yaitu jambin di sini maksudnya berbaring ke sisi arah kiblat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, ada Nabi SAW maridan. Nabi SAW pernah menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang sakit tadi sholat di atas kasur atau bantalnya. Faroma biha. Kemudian Nabi SAW melemparkan
alat yang digunakan untuk sholat tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sholli alal ardi in istata'ta." Sholatlah saja di atas tanah jika engkau mampu. Jangan di atas kasur seperti itu. Wa illa fa'umi ima'an. Kalau enggak mampu ya sholat sambil berisyarat. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Nanti saat sholat dengan isyarat, buatlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Buatlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dikatakan bahwasanya Abu Hatim itu mensahihkannya. Namun sahihnya di sini adalah secara mauquf, cuma perkataan Jabir saja. Kemudian ada hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian." Aku melihat Nabi SAW sholat mutarabbian, bersila. Bersila seperti ini kita duduk. Bagian telapak kaki bagian dalam yang kiri di bawah, ya, kaki yang kanan ini bagian dalam telapak kakinya itu di bawah kaki kiri. Kemudian telapak kaki kiri ini di bawah kaki kanan. Duduk bersila. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan hadisnya disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, hadis inilah yang menerangkan tentang tata cara sholat orang yang sakit. Ya, hadis ini yang menerangkan tata cara orang yang sakit. Berarti orang sakit kalau mampu berdiri yang pertama, maka dia sholat sambil berdiri. Ini syarat untuk sholat wajib. Ya, syarat untuk sholat wajib, orang sakit itu sholat dalam keadaan berdiri kalau mampu. Kemudian kalau tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Duduknya bagaimana? Di sini dikatakan oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama, kalau orang sakit itu mampu duduk bersila, maka duduk seperti ini. Kenapa duduk seperti ini lebih disarankan? Dikatakan oleh para ulama, karena duduk bersila itu lebih enak. Beda kalau kita duduknya tawarruk seperti ini, kalau lagi sakit, atau seperti ini. Ini untuk menunjukkan keadaan kita posisi berdiri sedang baca surat. Maka karena kita cuma bisa duduk, posisi berdirinya diganti dengan duduk bersila. Ya, posisi berdirinya itu diganti dengan duduk bersila seperti ini. Ini yang lebih utama. Kenapa? Lebih enak. Nggak ada yang ditekan di sini. Kalau kita duduk seperti duduk tahiyat, ya, ini ada yang ditekan. Nggak bisa lama-lama kalau sholatnya. Ya, ini nggak bisa lama duduknya. Atau duduk tawaruk seperti ini nggak bisa lama. Maka yang lebih bagus adalah duduk bersila. Alasannya tadi lebih enak bagi orang sakit. Nah, nanti masalah gerakannya cukup nanti dia berisyarat. Ya, dia cukup berisyarat nanti kalau untuk rukuk dia tidak bisa lakukan seperti rukuk misalnya, maka dia buat sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Jadi misalnya dia tunduk kalau rukuk agak tunduk sedikit. Kalau sujud ya dia tunduk lagi sampai ke lantai. Kalau mampu sampai ke lantai. Kalau tidak mau dia buat agak lebih rendah. Jadi cara sholatnya seperti itu. Intinya orang sakit berarti tetap diwajibkan sholat 5 waktu. Tidak gugur sama sekali. Selama dia masih bisa bernafas maka tetap wajib sholat. Kalau dia dalam keadaan pingsan, maka nanti ketika dia sadar dari pingsannya tadi, dia mengqadha sholat yang ada, yang dia tadi tidak kerjakan. Kecuali kalau pingsannya lebih daripada 3 hari, tidak sadarnya atau tidak siumannya lebih daripada 3 hari, maka dianggap seperti orang gila. Ya, maka dianggap statusnya seperti orang gila, hilang ingatan. Dia tidak ada kewajiban qadha. Namun kalau baru 24 jam berarti nanti dia qadha semua sholat yang tadi dia tinggalkan saat tidak dalam keadaan sadar. Nah, itulah berakhir pembahasan sholat musafir dan sholat orang sakit. Ada yang bertanya dulu? Ada yang bertanya? Monggo silakan.
Nggih. Walau alam, kalau dia tidak mampu berdiri itu untuk baca Al-Fatihah sampai rampung dengan surat, boleh dia duduk dari awal. Walaupun punya kemampuan berdiri sebentar. Ada lagi yang lain? Ya. Musafirnya berapa lama di sini? Enggak. Mau tinggal di sini berapa lama? 10 hari. Ya, baik. 10 hari. Apakah selama itu mengqashar salat? Setelah 10 hari pulang lagi? Nah. Intinya gini, kata jumhur ulama, kebanyakan ulama disebut qashar salat jika safarnya itu, ya, kita disebut mukim. Kita disebut mukim itu kalau kita sudah punya niatan dari awal, saya mau tinggal di sini lebih dari 4 hari. Kalau sudah lebih dari 4 hari, 10 hari berarti jenengan di sini sudah mukim. Ya, statusnya sudah mukim, maka tidak ada qashar salat sejak awal tinggal. Sejak awal tinggal itu tidak ada qashar salat. Kecuali nanti itu cuma 2 hari. Dari awal sudah pesan tiket pulang pergi, cuma 2 hari niatannya. Maka ketika itu boleh mengqashar salat. Namun tetap afdolnya datang ke masjid untuk salat jamaah, berarti ikut imam. Imam salat isya 4, kita tetap ikuti 4. Itu lebih bagus. Ya. Namun kalau sudah 10 tadi tetap dianggap mukim. Ya, tetap dianggap mukim. Kalau kurang dari itu baru boleh. Kecuali kita lakukan perjalanan 10 hari, itu masih dalam perjalanan terus. Sekarang di sini sudah mukim. Sudah dianggap mukim oleh kebanyakan ulama. Ada lagi? Baik. Kursi tadi saat kita lihat di beberapa masjid, perlu dipahami bahwasanya kursi tadi digunakan saat biasanya orang itu mampu berdiri. Namun ruku dan sujudnya itu sulit. Ya, dia mampu berdiri namun ruku dan sujudnya sulit. Maka ketika dia mau berdiri, dia berdiri. Ketika ruku dia cukup duduk, cuma berisyarat saja rukunya lebih rendah. Sujudnya nanti lebih rendah lagi. Nah, seperti itu dibolehkan. Ya, seperti itu dibolehkan. Atau sejak awal memang dia tidak bisa berdiri. Ya, dia tidak bisa berdiri. Kalau duduk bersila seperti ini ganggu jamaah lain. Maka dia duduk di kursi. Ya, duduk di kursi karena ini mengambil space yang terlalu banyak. Ya, kalau dalam sholat jamaah mengambil space terlalu banyak. Maka ketika itu ambil kursi supaya bisa duduk di situ. Pakai kursi yang kecil saja, khusus ukuran satu badan. Nah, ketika itu duduk di situ, nanti ketika posisi berdiri dia dalam keadaan duduk. Kalau posisi ruku dia tinggal tundukkan badan sedikit. Kalau sujud tundukkan lagi lebih daripada itu. Nah, kemudian untuk jarak dari Jogja ke Klaten berapa? Sragen 90 kilo. Berarti boleh mengqashar salat. Ya, boleh mengqashar salat selama tadi kalau kita di sana itu tidak niatan mukim. Patokan mukim itu tadi kalau lebih daripada 4 hari. Kalau kita 2 hari di sana lalu balik lagi ke Jogja lagi, maka di sana masih boleh mengqashar salat.
Namun tetap saran saya tetap sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kalau berjamaah di masjid berarti ikut imam yang ada di masjid. Ada lagi? Ya. Untuk masalah jarak tadi, jarak seseorang boleh mengqashar sholat, para ulama beda pendapat. Ada yang katakan tadi, kebanyakan ulama yang tadi saya sebut berdasarkan hadis, itu 4 burud 80-an kilometer. Ada yang katakan selama kita itu sudah nganggap safar, ya selama kita sudah nganggap safar maka disebut safar. Contoh Nabi SAW ketika berada di Madinah, beliau baru sampai ke Zulhulaifah. Zulhulaifah itu adalah saat ini digunakan oleh jamaah umroh untuk ambil mikot yang disebut dengan Bir Ali. Nah, antara jarak Madinah ke Bir Ali itu cuma sekitar 4 km. Ya, sekitar 4 km atau 4 pokoknya lebih daripada 4 mil atau 4 km. Taruhlah 4 mil berarti sekitar 6 kilo. Nah, 6 km tadi Nabi SAW sudah mengqashar sholat. Di Madinah beliau kerjakan 4, di Zulhulaifah itu sudah kerjakan 2 rakaat. Maka menurut pendapat sebagian ulama tadi, jarak tidak jadi patokan. Namun mereka memilih apa? Pokoknya yang dianggap oleh orang-orang kalau sudah jauh, maka boleh mengqashar sholat. Ya, namun kalau kita tidak tahu orang anggapnya seperti apa, apakah ini sudah jauh apa belum, maka kita pakai ukuran tadi 80-an kilometer. Itu lebih bagus. Namun kalau kita sudah nganggap, wah ke situ sudah saya anggap safar itu sudah jauh sekali, butuh bekal, butuh nginap, tidak mungkin kembali langsung, capek. Ya, jika seperti itu maka sudah dimasuk safar, boleh mengqashar sholat. Walau alam yang pendapat ini juga sama kuatnya. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ya. Mengqashar sholat apakah sebelum berangkat? Artinya kita masih di kota Jogja ini ya, boleh mengqashar sholat ataukah ketika kita sudah keluar dari kota? Jawabannya mengqashar sholat itu baru ada setelah keluar dari batas kota. Ya, qashar sholat itu baru ada setelah keluar dari batas kota. Kalau masih dalam kota tidak boleh mengqashar sholat, masih boleh jamak. Ya, misalnya kita tahu nanti mau melakukan perjalanan sampai di tempat tujuan itu sudah keluar waktu, bahkan 2 sholat sekaligus. Maka kita majukan sholat asar misalnya, majukan ke waktu zuhur, boleh jamak. Namun belum boleh qashar sholat belum ada. Kemudian niatnya ya yang tepat kita niat nanti dalam hati tujuannya mengqashar sholat, itu sudah cukup dalam hal itu. Tidak ada niat-niat khusus. Ada lagi yang lain? Ya. Kita sudah niat qashar, kemudian yang jamaah di belakang sholatnya sempurna. Kita 2 rakaat misalnya ya, qashar sholat. Kemudian ada makmum yang datang, dia kerjakan 4. Nah, sekarang yang pertama yang dibahas, apakah mesti, yang pertama dulu yang kita bahas, apakah mesti sholat tadi itu ada beda niat? Boleh beda niat antara imam atau makmum ataukah tidak? Contohnya gini, kita 2 rakaat lagi sholat sunnah, makmum itu 4 rakaat karena dia mau sholat wajib. Boleh nggak beda niat seperti itu? Dalam mazhab Syafi'i masih boleh. Ya, beda niat antara imam dan makmum itu boleh. Artinya ketika kita sedang melaksanakan sholat 2 rakaat sudah niat dari awal, maka tetap lakukan 2 rakaat. Kita tidak usah permasalahkan makmum yang di belakang. Ini juga boleh saat kita sholat sunnah, makmum di belakang itu sholat wajib. Ya, tidak usah dipermasalahkan. Ini ada dalilnya dari sebagian sahabat tatkala di masa Nabi SAW mereka sholat wajib dengan Nabi.
sudah selesai sholat isya dengan Nabi, mereka pulang lagi ke kampungnya untuk melaksanakan sholat lagi, isya lagi, mimpin jamaah. Namun isya yang kedua dengan jamaah yang ada tadi hukumnya sunnah bagi mereka. Maka mereka kerjakan yang sunnah, di belakangnya itu sedang mengerjakan yang wajib. Seperti itu juga boleh. Jadi bedanya tadi tidak ada masalah. Yang terakhir ada, ya. Kalau sholatnya, ya, sholat asar dimajukan ke zuhur itu jamak takdim, ya. Sholat di kereta nah, sekarang di waktu asar kita bisa sholat atau tidak? Maksudnya turun dari kereta atau tidak? Sudah sampai belum? Belum. Maka berarti nanti kerjakan 2 sholat tadi di kereta. Namun kalau misalnya di waktu zuhur kita belum berangkat, masih dapati waktu zuhur belum naik kereta, maka bagusnya jamak takdim. Nanti di bawah itu belum naik kereta, karena asalnya sholat wajib itu dari kita lakukan ketika tidak berada di kendaraan. Nah, kalau misalnya tidak mungkin seperti itu, namun sholat asar kita bisa turun atau kita sudah sampai tujuan, berarti sholat zuhur yang dibawa ke waktu asar. Maka asalnya sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan kalau mungkin. Namun kalau misalnya sholat subuh tidak mungkin turun dari kendaraan, maka tetap dilakukan di atas kendaraan dengan keadaan yang kita mampu ketika itu. Mampu berdiri ya berdiri, kalau tidak mampu ya duduk. Mampu menghadap kiblat ya kita hadap kiblat, kalau tidak mampu maka tidak menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.